فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masuk ke muka surat 55. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, murajaah, yaitu mengkaji ulang. Ma hukmul mashi alal khuffain, apa hukum mengusap dua khuf? Jaizun bittifaqil muslimin, dia itu hukumnya boleh dengan kesepakatan kaum muslimin. Tentunya dalil-dalilnya ma'ruf, hadisnya mutawatir, ada hadis Mughirah bin Syu'bah, ada juga hadis siapa lagi ya, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lain banyak sekali hadis mutawatir. Walam yungkirhu illa Rafidah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang Syiah Rafidah. Baik, ini termasuk penyelisihan Rafidah terhadap Ali sendiri. Padahal Ali meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah mengusap khuf. Itu pun ternyata Rafidah mengingkari. Padahal katanya Ali sebagai nabi mereka atau bahkan sebagai Tuhan mereka. Ternyata mereka dusta. Baik, kemudian syurutul mashi alal khuffain, syarat mengusap dua khuf. Yang pertama, ayyal basahuma ala toharoh, mengusap dua-duanya, dia memakai dua khuf itu dalam keadaan suci. Bukan khufnya yang suci maksudnya tentunya ya, tapi kakinya itu sudah suci, dia sudah berwudu sebelum itu. Yang kedua, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an, pengusapannya itu berlaku selama selang waktu atau tenggang waktu yang telah ditentukan secara syariat. Baik. Kemudian kaifiyatul mash, tata cara pengusapan. Qal yuballilu yadaihi bil ma', dia mengusap, membasahi kedua tangannya dengan air. Summa yamsahu zahiral jawrab, kalau memakai jawrab ya jawrabnya, yaitu apa? Kaos kakinya. Kalau memang khufnya sudah lepas, tak memakai khuf. Atau kalau memakai khuf ya khufnya, mengusap bagian atas dari khufnya itu atau jawrabnya, stokinnya. Marratan wahidah, cukup satu kali. Tidak ada taslis, tidak ada 3 kali. Wala yamsahu asfalah, tidak mengusap bagian bawahnya. Karena memang mengusap khuf ini keringanan, maka memang diberikan yang sangat ringan. Tidak perlu 3 kali, tidak perlu bagian bawahnya diusap dan sebagainya. Maka terbentuklah kesucian. Jadi kesucian memang bukan berdasarkan akal atau perasaan. Kesucian adalah dengan syariat. Kalau dengan ini sudah ditetapkan suci, maka suci. Walaupun macam aneh, sekitar diusap gimana jadi suci. Ini Allah yang menyucikan, tak ada yang mampu menyucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Walakinnallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki, baik secara zahir maupun secara batinnya. Baik, kemudian muddatul mashi alal khuffain, selang waktu di dalam pengusapan khuf, yaitu tenggang waktunya. Yaumun wa lailatun lil muqim, sehari semalam untuk orang yang muqim. Wa salasatu ayyamin wa layalihin, dan 3 hari 3 malam lil musafir, berdasarkan hadis Ali dan juga berdasarkan hadis Sofwan bin Asal al-Muradi. Baik, ini sekedar mengulang ya. Kemudian wa tabda'u muddatul masah,
tenggang waktu pengusapan itu dimulai bila min awali mashin, sejak awal pengusapan, ba'dal hadas, setelah dia berhadas. Jadi kalau dia mungkin di musim yang dingin itu dia berwudu sebelum adzan subuh misalkan, anggap aja jam 5 misalkan, kemudian segera memakai khuf karena sejuk, dia ingin sholat malam, maka selama belum batal wudunya maka dia masih boleh sholat. Tahu-tahu jam 7 batal, tapi dia ingin mengusapnya nanti ajalah waktu zuhur. Berarti mulainya adalah waktu zuhur itu sampai 24 jam ke depan. Untuk orang yang mukim, kalau yang musafir ya 3 kali 24 jam. Kemudian yang berikutnya al-halatul lati la yushra'u fihal mashu alal khuffain. Keadaan-keadaan yang mana tidak disyariatkan di situ pengusapan khuf. Yang pertama, idzan tahatil muddah, jika tenggang waktunya telah selesai. Allati haddadaha syari', yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat. Setelah 1 kali 24 jam maka tidak boleh lagi mengusap. Dia harus melepaskan khufnya, kemudian waktu berwudu ya mencuci kaki. Baru kemudian masukkan lagi kaki ke dalam khuf. Boleh. Yang betul masukkan khuf dalam kaki apa kaki dalam khuf? Khuf dalam kaki. Susah, lubangnya tak ada. Iya, kaki dalam khuf. Ayo. Karena apa? Terkadang penerjemahannya terbalik-balik di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, yaitu da'huma, biarkan kedua khuf itu karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Keduanya itu apa? Apakah khuf? Oh tak. Kembalinya adalah justru dhamirnya kembali ke kaki yang tidak disebut sebelumnya. Kemudian yang kedua, idza masaha alal khuffain, jika dia mengusap khuf, summa naza'ahuma, kemudian dia mencabutnya, melepasnya dan setelah itu batal misalkan, sudah kentut. Kemudian dia pakai khuf lagi dalam keadaan tidak suci, ya tak boleh diusap karena kakinya sekarang tidak dalam keadaan suci. Fa innahu la yajuzu lahul mashu alal khuffain, maka dia tidak boleh untuk mengusap dua khuf tadi hatta yalbasahuma ala toharoh, sehinggalah dia memakainya itu dalam keadaan kakinya sudah suci. Marrotan saniyah, pada kali yang kedua. Kesucian kaki pada kali yang kedua. Kali yang pertama sudah lewat. Yang ketiga, keadaan yang tidak boleh pengusapan di situ, idza lam yalbashuma ala toharoh, jika dia tidak memakai dua khuf tadi dalam keadaan kakinya suci, maka wajib kakinya dicuci. Seperti apa? Khufnya dilepaskan. Baik. Bagaimana kalau kakinya itu memakai hidha, memakai sepatu, memakai kasut, yaitu buku lalinya tidak tertutupi oleh kasut? Apakah boleh mengusap kasut atau bagaimana caranya? Ya. Iya, dilepas, kasutnya dilepas, kakinya dicuci. Boleh juga kalau dia hidaknya tidak hidak yang cepat rusak, itu mungkin sekedar slipper, yaitu sandal plastik atau apa, tidak perlu dilepas, langsung dicuci kakinya. Yang penting airnya tidak terhalang oleh alas kakinya itu. Yang penting memang tetap dicuci, bukan diusap. Imam Bukhari membuat bab khusus dalam Sahih Bukhari, yaitu mencuci kaki di dalam kasut. Maksudnya adalah apa? Bukan pakai khuf tapi pakai kasut. Boleh kakinya itu tidak sampai dikeluarkan, tapi yang penting kakinya memang dicuci, walaupun kasutnya ya ikut basah jadinya. Nah, tengok kasut-kasut yang tidak sampai rusak walaupun kena air, yaitu boleh seperti itu. Yang penting kakinya basah dengan apa, air wudhu tadi sebagaimana mestinya, tidak terhalangi. Sekarang kita masuk ke muka surat 56. Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh, al-as'ilah, soal-soal. Awalan, yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang berikut ini. Yang pertama,
Ma hiyal halatul lati yusra'u fiha tayammum. Apa saja keadaan yang disyariatkan di situ untuk bertayamum, ya Ahmad? Ketika tidak ada air dan susah cari air, al-muhim sudah berbagai cara dicoba, boleh. Yang kedua Hafiz bola Halif. Ketika apa? Yang keras, telinga anak tak terlalu kuat. Istilahnya airnya akan membahayakan dirinya karena sakit atau apa. Tayyib. Maka boleh dia bertayamum. Cuma dua keadaan sih intinya ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, bimadza yatayammamul muslim. Seorang muslim bertayamum memakai apa? Abdurrahman? Iya, turab. Pakai gamping boleh tak? Wah, nanti jadi bedal putih. Sebagian fuqaha membolehkan karena apa? Mereka khilaf tentang masalah sa'idin thayyib, sa'idan thayyiban. Sa'id itu apa? Sebagian merjah memaknakan yaitu semua yang ada di permukaan bumi. Jadi walaupun dia berupa gamping, semen, semuanya boleh kata mereka. Yang lain mengatakan tidak, maksudnya adalah tanah dan debu itu. Kalau betul-betul murni kapur tak boleh. Dan itu yang betul. Harus yang tanah, debu, pasir, semacam itu. Sebagian yang lain mengatakan walaupun bahkan daun yang sangat bersih tak ada debu boleh. Karena ini juga di permukaan bumi, tapi ini bukan pendapat yang betul. Yang betul adalah turab, yaitu apa? Debu, pasir, tanah dan yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, kaifa tatayammam? Bagaimana cara Anda bertayamum? Siapa itu? Murid baru? Oh enggak, Solihin. Solihin. Gimana cara bertayamum? Pas tuh cekik tanah. Ayo memukulkan tangan ke tanah, kemudian kemudian apa? Meniup tangan yang terkena tanah tadi sedikit, pas tuh. Setelah itu, setelah ditiup, iya mengusap, jangan basuh, mengusapkan debu tadi ke muka, pas tuh. Sampai kemana? Sampai ke siku. Kalau baju putih kasihan nanti baju putihnya itu. Nanti mak bebel-bebel tuh. Wah ini kenapa cepat kotor nih? Tayamum mak. Maknya bingung nih ustadznya ngajarkan tayamum sampai kemana ini? Yang betul sampai kemana? Yang betul iya betul tangan. Sampai ke iya sampai ke pergelangan saja, ke ar-rusul. Iya. Pergelangan. Yang keempat ya. Lupa apa? Lumpur. Nanti jadi apa? Nanti nggak ada orang yang membolehkan masuk masjid. Ini dapat dari mana ini makhluk lumpur nih? Cari yang kering. Karena tujuannya adalah untuk meringankan, bukan untuk buat susah. Kalau itu buat susah nanti. Nanti karpet kotor-kotor. Wajahnya berlumpur. Tak boleh. Para ulama mensyaratkan kering, bukan yang basah. Jadi apa? Tunggu sampai kering atau carilah yang kering. Misalkan apa? Memang di beberapa tempat ketika banjir berhari-hari susah tayamum, tapi mudahlah dapat air. Namanya banjir. Apa? Apa? Kalau apa? Chicken pox. Nah, gimana kalau orangnya chicken pox tapi banjir? Insya Allah ada lah ya, tengok bumbung-bumbung atau apa yang di dinding tetap ada aja debu itu. Jangan cari yang lumpur ya rahmatullah. Karena pakai lumpur nanti chicken pox makin merebak lagi, basah. Cari yang kering, intinya adalah kering, bukan yang basah. Yang keempat, udkur mubtilatit tayammum. Sebutkan pembatal tayamum. Mobil tadi sudah pernah jawab belum tadi? Sudah. Mari. Najim apa? Pembatal tayamum yaitu ada apa? Oh iya, pembatal wudhu, betul. Oh iya.
Apa lagi Abdurrahman? Dapat air. Ada lagi? Ada? Masih ada? Jika apa tadi? Yang keras telinga anak tak jelas. Tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Oh ya, jika tidak ada udzur. Sih betul. Maka apa? Tak boleh tayamum. Ya? Itu udzur, malah boleh tayamum. Cuma yang ditanyakan adalah pembatal tayamum. Baik. Yang kelima, ma hiya syurutul mashi 'alal khuffain. Apa syarat mengusap khuf? Apa syarat mengusap khuf? Pertama, kalau sebelum memakainya dah sah. Sudah sah apa maksudnya? Baik, yaitu apa? Kakinya suci, yaitu dengan wudhu atau mandi itu. Ada lagi? Apa lagi? Syarat untuk tayamum, syarat untuk mengusap khuf. Bolehnya mengusap khuf. Ada cuma satu atau ada beberapa? Masih ada lagi? Ada. Masih ada satu lagi, iya. Ingat tak? Ya? Siapa? Ahmad, ingat tak? Syarat tayamum, syarat mengusap khuf selain kakinya sudah suci, yang kedua apa? Iya, yaitu di waktu yang diizinkan, di selang waktu yang diizinkan, yaitu sehari semalam atau 3 hari 3 malam sesuai keadaan orang itu. Kemudian yang keenam, udkur kaifiyatal mashi 'alal khuffain. Sebutkan cara mengusap khuf. Siapa tadi? Halif. Cara mengusap khuf gimana? Tangannya dibasahi atau tangannya membawa air yang banyak? Iya, cukup basahkan tangan dengan air pas tuh. Iya, mengusap apanya? Kaki. Kan kakinya di dalam khuf. Mengusap khuf bagian mana? Iya, bagian atas, bagian atasnya. Oh iya. Jadi tak perlu ya. Kakinya, kasutnya, slipernya, khufnya dimasukkan ke dobi, wah pusing-pusing kasihan. Itu jadi basah semua. Ini cuma untuk meringankan. Kemudian yang ketujuh, mahiya muddatul mashi 'alal khuffain. Baik, tenggang waktu untuk mengusap khuf, Abdurrahman. 1 hari 1 malam untuk orang mukim. 3 hari 3 malam untuk musafir. Yang terakhir di sini, mahiyal halatul lati la yusra'u fiha al-mashu 'alal khuffain. Apa keadaan yang tidak disyariatkan mengusap khuf? Siapa Solihin? Muddah haddadaha dari asyari atau syariah boleh nggak apa? Maksudnya apa? Jika apa? Apabila disyariatkan. Bukan begitu. Intaha, apa arti intaha atau intahat? Apa arti intahat? Intaha, apa arti intaha? Intaha barakallahu fikum. Intaha artinya apa? Melambai. Bukan itu maksudnya. Intaha apa artinya intaha? Hah? Intaha, apa arti intaha? Ya selesai. Jika tenggang waktunya sudah selesai. Baik. Keadaan itu. Keadaan yang lain apa? Muhammad, keadaan yang lain apa? Yang tidak disyariatkan mengusap khuf selain waktunya sudah habis, apa lagi? Masukkan dalam keadaan tidak. Iya, kakinya dalam keadaan tidak suci ketika memakai khuf. Keadaannya disebut berapa? 3 ya. Baik. Yang ketiga, siapa namanya? Lupa. Taufal, keadaan yang belum disebut apa? Yang tidak disyariatkan mengusap khuf? Atau agak susah memahaminya? Coba Abdurrahman. Itu sudah.
Loh. Pas tuh? Yaitu dia melepaskan khuf dalam keadaan kakinya, kemudian apa? Kakinya itu batal, mungkin tidak suci, kemudian dia pakai lagi, ya tidak boleh diusap. Waktunya sudah putus. Karena kakinya sekarang kepada kali kedua kakinya sudah tidak suci. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.